wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di channel Alwi Official. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan apa itu gerakan pramuka, apa itu pramuka, dan apa itu kepramukaan. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum memahami ketiga hal tersebut, sehingga saya merasa bahwa pemahaman-pemahaman yang dianggap sepele seperti ini perlu diteruskan kepada seluruh peserta didik. Dalam hal ini pramuka siaga, pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Ya, walaupun untuk yang siaga mungkin sebenarnya hanya sekedar mereka tahu saja seperti itu. Mohon maaf teman-teman, mungkin suara saya sedikit berbeda karena memang kesempatan ini karena memang pada saat ini saya sedang pilek sedikit, hanya karena kecapean dan butuh istirahat yang cukup lah seperti itu. Oke, sebelum lanjut kakak-kakak sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika memang menurut kakak-kakak penting untuk diteruskan kepada rekan-rekan pramuka. Yang pertama, kita lihat dulu menurut Wikipedia. Kenapa saya ambil salah satunya dari Wikipedia? Sebab rata-rata anggota pramuka itu lebih percaya dengan apa yang ditulis di dalam Wikipedia tersebut. Sehingga salah satu opsi yang saya ambil itu ya pengertian dari Wikipedia. Kalau teman-teman membuka atau googling dan melihat pengertian pramuka di dalam Wikipedia, di situ dijelaskan kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tetapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Ya, mungkin pada awalnya pramuka itu karena sering ikut perang barangkali pada zaman itu, sehingga kata poromuko inilah yang menjadi dasar untuk penetapan atau untuk diberikan nama kepada pramuka. Untuk lebih jelasnya, jika ada teman-teman yang lebih memahami terkait penjelasan ini, nanti boleh di komen di kolom komentar biar semua tahu bahwa yang benarnya itu seperti apa, seperti teman-teman. Kita kembali terkait pengertian gerakan pramuka. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 pada bab 1 tentang ketentuan umum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 dalam butir 1 sampai butir 5, gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan kepramukaan. Jadi sekali lagi saya ulangi, gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan kepramukaan. Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Sekarang gerakan pramuka ini adalah sebuah organisasi, di mana organisasi ini diisi oleh pramuka untuk menyelenggarakan kepramukaan. Berarti untuk untuk menjadi gerakan pramuka harus memiliki dua persyaratan seperti itu. Ini analogi sederhana saya. Untuk menjadi gerakan pramuka atau untuk membentuk sebuah organisasi gerakan pramuka ini harus memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu pramuka, harus ada pramukanya. Yang kedua harus ada kepramukaannya. Nanti apa itu pramuka dan kepramukaan akan kita jelaskan pada butir berikutnya. Sekarang kita kembali, pramuka itu apa? Nah, pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta menjalankan satya pramuka dan dharma pramuka. Nah, sekarang untuk mendukung gerakan pramuka harus ada pramuka, dan untuk menjadi pramuka harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, aktif dalam pendidikan kepramukaan dan juga mengamalkan satya dan dharma pramuka. Jadi kalau misalnya si A tidak aktif dalam pendidikan kepramukaan, berarti dia gugur untuk menjadi pramuka. Dia gugur berdasarkan poin ini, dia gugur untuk menjadi anggota pramuka. Seperti itu, untuk menjadi pramuka. Sekarang kita kembali ke poin ketiga. Apa itu
kepramukaan. Kepramukaan itu adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Misalnya perkemahan. Perkemahan itu adalah kegiatan. Saya sederhanakan seperti ini. Kepramukaan itu adalah kegiatan. Seperti perkemahan itu adalah kegiatan. Maka itulah yang disebut dengan kepramukaan. Misalnya kegiatan yang sering dilakukan itu kegiatan semisal jelajah alam, itu juga masuk dalam kegiatan kepramukaan dan kegiatan-kegiatan lain. Dan saya rasa kegiatan-kegiatan seperti ini paling sering dilaksanakan oleh teman-teman sekalian di gugus depan. Kemudian kita kembali ke poin 4, pendidikan kepramukaan. Nah sekarang tadi maksudnya kita kembali ke poin 2, persyaratan pramuka, harus menjalankan pendidikan kepramukaan, harus aktif dalam pendidikan kepramukaan. Nah sekarang kita kembali lagi, pendidikan kepramukaan itu apa? Nah sini dijelaskan, pendidikan kepramukaan adalah proses proses pembentukan kepribadian. Jadi pendidikan kepramukaan itu adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamatan nilai-nilai kepramukaan. Jadi di sini juga ditegaskan bahwa untuk mencapai pendidikan kepramukaan itu harus memenuhi tiga aspek. Yang pertama pendidikan kepribadian, pembentukan kepribadian, kemudian kecakapan hidup, dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pembentukan kepribadian itu yang jelas di sini dalam hal ini pendidikan karakter. Kemudian kecakapan hidup. Di sini teman-teman berbicara soal kecakapan hidup, anggota pramuka atau pramuka itu dididik, dilatih untuk memiliki kemampuan. Jadi yang ketiga harus mengamalkan nilai-nilai kepramukaan. Jadi setiap kegiatan itu harus ada ilmu, ada pesan yang bisa kita ambil. Misalnya kegiatan perkemahan. Kira-kira dalam kegiatan-kegiatan perkemahan itu nilai apa yang bisa kita ambil, teman-teman? Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kepramukaan. Ada yang kita ambil dari kegiatan-kegiatan kepramukaan itu. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Oke, teman-teman, secara singkat saya jelaskan seperti ini. Bahwa Gerakan Pramuka itu adalah nama organisasinya. Kemudian pramuka adalah orangnya. Kepramukaan adalah kegiatan-kegiatan nyatanya, seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian pendidikan kepramukaan adalah bentuk pendidikan karakter yang diberikan kepada anggota, dan gugus depan adalah pangkalan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi mungkin demikian teman-teman penyampaian dari saya. Adapun kesalahan itu mutlak dari kekurangan ilmu saya sendiri, dan jika ada kesalahan mohon teman-teman untuk mengkoreksi di kolom komentar biar teman-teman yang menonton video ini tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.